Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tahsin Al-Quran untuk bab bacaan gharib di dalam Al-Quran. Gharib itu adalah suatu bacaan dalam Al-Quran yang asing atau jarang terjadi. Maka kita perlu mengenal bacaan-bacaan tersebut agar tidak terdapat kekeliruan di dalam membaca Al-Quran. Dalam bagian yang pertama itu adalah imalah dan ismam. Di video ini saya akan menyampaikan dua bagian ya. Yang pertama bacaan gharib part 1 dan part 2. Sekarang kita akan masuk ke dalam gharib part 1. Baik, kita akan masuk kepada bacaan imalah. Imalah itu adalah berarti memiringkan harokat fathah ke arah kasroh. Biasanya kita dilafalkan dengan membunyikan seperti bunyi E di dalam ucapan. Lafal majroha terkena hukum imalah di dalam bacaan riwayat Imam Hafiz atau melalui jalur Imam Asim. Jadi dalam qiraat Imam Hafiz menyatakan bahwa imalah hanya ada satu, tetapi dalam qiraat yang lain terdapat banyak imalah. Kita fokus ke bacaan qiraat Imam Hafiz, yaitu hanya imalah yang satu kalimat saja. Di dalam surat Hud ayat 41, baik kita praktekkan cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di lafal yang berwarna merah ini adalah bacaan imalah, yaitu dia suara ro-nya itu menjadi sedikit miring menjadi berbunyi seperti majroha, yang aslinya adalah majroha. Ini hanya kita kenal ini saja. Berikutnya kita akan masuk kepada bacaan ismam. Ismam itu apa? Ismam itu berarti memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Mengapa demikian? Karena ismam ini dalam lafal la ta'manna memiliki asli kata yaitu la ta'manuna, maka ada kesan dhammah yang dihilangkan, tetapi dalam lafal pengucapan dia harus diperlihatkan ada kesan dhammahnya. Lafal la ta'manna dibaca la ta'mauna, mauna. Kita coba di dalam contohnya, yaitu dalam surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Begitu bacaan ismam ya. Di kalimat yang berwarna merah ini adalah ismam ya. Jadi kita harus monyongkan bibir kita atau mulut kita untuk memberikan kesan bahwa ada dhammah di situ yang pernah ditulis atau dibuang ya. Bab berikutnya adalah saktah. Saktah itu apa? Saktah itu artinya suara yang dihentikan atau jeda. Saktah sendiri artinya diam. Saktah artinya diam. Artinya kita berhenti membaca lafal dengan menjeda, kemudian tidak bernapas, dan melanjutkan kemudian setelah jeda selesai. Salah satunya adalah dalam contoh lafal iwajan qayyiman ya. Ini adalah surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2 sebetulnya terdapat waqaf antara ayat yang biasa disebut sebagai waqaf mutlak. Tetapi karena dia terkena hukum saktah, maka waqaf mutlak
tidak diberlakukan di sini, tetapi hanya jeda saja. Kalau wakoh mutlakan itu kita membaca setelah kita berhenti ngambil napas sesuka kita atau sebanyak yang kita butuhkan, kemudian kita lanjutkan bacaan berikutnya. Kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna anna lahum ajran hasana. Lafal yang berwarna merah antara ayat 1 dan ayat 2 itu ada iwajan qayyiman, kita jeda menjadi iwaja qayyima. Jadi henti sejenak tanpa mengambil nafas. Ini adalah bacaan sakta yang pertama. Berikutnya di dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bacaan mim marqadina kita jeda sejenak, kemudian kita lanjutkan dan pengambil napas hadza sampai selesai. Berikutnya adalah bacaan dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Berarti jadi mannya itu dijeda sedikit sebentar tanpa mengambil napas lalu diselesaikan dengan raq. Itu adalah beberapa contoh bacaan dari sakta. Kita lanjut pada bagian berikutnya yaitu tashil. Tashil. Sebelum kita lanjutkan ke tashil, masih ada satu contoh di dalam surat Al-Mutaffifin untuk bacaan sakta. Yang terakhir kita praktekkan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lafal balrona tidak dilanjutkan, tetapi dijeda sejenak untuk menghentikan dengan mengamalkan hukum sakta. Berapa ketuk kita ketika sakta itu? Sebaiknya hanya 2 ketuk saja, atau itu maksimal 2 ketuk. Kalau dalam prakteknya kita tidak sanggup 2 ketuk, ya mungkin 1 ketuk pun cukup. Kalla bal rona ala atau kalla bal rona ala gitu sejenak. Yang penting intinya tidak mengambil nafas. Kita lanjutkan kepada bagian berikutnya yaitu tashil. Tashil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua atau memudahkan membacanya, dibaca menjadi lebih ringan. Mengapa? Karena terjadi 2 harokat yang sama dan huruf yang sama. Agar mudah mengucapkan, maka ditashil saja atau diringankan saja menjadi bunyi suara alifnya itu atau hamzahnya itu menjadi seperti satu tetapi sedikit agak memanjang. Kita contohkan cara membacanya. Lafal jamiyun menjadi jamiyu gitu ya. Dalam Al-Quran prakteknya adalah surat Fussilat yaitu ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi azanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Lafal yang berwarna merah adalah jamiyun, kita baca menjadi
a'jamiyu. Berikutnya adalah lafal bi'salismu. Bi'salismu aslinya adalah bi'sa al-ismu. Kemudian kita ringankan menjadi bi'salismu. Di dalam Al-Quran terdapat di ayat 11 dari surat Al-Hujurat ya. Kita praktekkan lafal bi'salismu itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu adalah contohnya di dalam surat Hujurat ayat 11 terdapat warna lafal yang warna merah itu kita baca menjadi bi'sal ismu, walaupun tulisan di situ tertulis bi'sa al ismu, kita ringankan. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bacaan badal. Badal ini terjadi karena pertemuan dua sukun. Kita baca di dalam surat Al-Ahqaf ya. Di dalam surat Al-Ahqaf itu kalimatnya berbunyi fis samawati tuni. Kita badalkan, kenapa? Karena terjadi pertemuan dua harokat sukun, agar bisa dibunyikan maka dia dibadalkan. Cara membacanya bagaimana? Apabila kita mewakafkan, maka terjadilah hukum badal tersebut. Tetapi apabila tidak mewakafkan, maka tidak terjadi hukum badal tersebut. Jadi contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Karena kita wakafkan, maka terjadilah hukum badal tersebut. Tetapi apabila kita tidak mewakafkan, seperti bunyinya seperti ini, am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab, maka hukum badal tidak terjadi. Tetapi karena kita wakafkan fis samawat, kita henti, kemudian ketika memulai huruf berikutnya karena tidak bisa dibaca, maka kita badalkan menjadi berbunyi ituni gitu. Berikutnya kita lihat ada lafal do'fin, do'fa. Dia dapat dibaca menjadi du'fin, du'fa, yang dapat dalam surat Arum. Kita langsung praktekkan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir.
Itu bacaan yang pertama. Nah, kita baca dengan cara bacaan kedua, yaitu dengan mendomahkan. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin summa ja'ala min ba'di du'fin quwwah min ba'di du'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Nah, itu adalah teknik dua cara membaca dokfan dan dokfin. Berikutnya adalah mengubah bacaan atau mengubah huruf shad menjadi sin di dalam surat Al-Baqarah. Terdapat dalam ayat 245. Jadi suara yabsutu menjadi yabsutu. Jadi lebih ringan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Surut huruf shad diganti menjadi huruf sin. Biasanya terdapat huruf sin kecil di dalam lafal tersebut, seperti yang dicontohkan dalam kalimat yang berwarna merah ini. Ada tulisan sin kecil yang di atasnya huruf shad. Berikutnya adalah untuk lafal bastotan menjadi bastotan. Kita contohkan cara membacanya. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Lafal bastoh menjadi bastoh. Berikutnya adalah bacaan dua wajah atau dua macam tentang kalimat al-musaitirun. Al-musaitirun ini dapat dibaca shad ataupun dibaca sin, jadi disebut dua wajah. Maka kita boleh melafalkan dengan membunyikan huruf sin atau membunyikan dengan huruf shad. Sekarang kita baca huruf shad yang kita baca menjadi sin dalam surat At-Tur. Amma 'indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Itu bacaan yang pertama. Atau musaitirun menjadi tetap musaitirin menjadi tetap musaitirin di dalam surat Al-Ghasyiyah. Lasta 'alaihim bimusaitir. Shadnya tetap terbunyi menjadi shad. Baik, kita lanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu membaca lafal ulaika menjadi lafal ulaika wawunya seperti tidak dianggap atau tidak kita jadikan hukum mad, tapi kita langsung membaca kepada lafal berikutnya. Lafal ulaika ini umumnya banyak ya, karena dibaca sependek ulaika, wawunya tidak kita jadikan hukum mad. Kita contohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Lafal ulaika tidak kita baca menjadi mad. Jadi kita menghilangkan huruf wawunya, seolah-olah kita hilangkan dalam membunyikan huruf kalimat ulaika.
Baik, kita lanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu nun wikoyah. Ya, nun wikoyah ini adalah suatu hukum di mana nun didatangkan untuk suatu kalimat atau dua kalimat akibat dia tidak bisa dibaca karena terjadinya pertemuan dua buah sukun. Lafal yauma izin dengan al-masak sesungguhnya tidak bisa dibaca karena yauma izin berharokat tanwin, diilustrasikan dia ada nun sukun, kemudian bertemu dengan alif lam yang dia juga bukan alif lam yang asli, artinya dia tidak memiliki harokat, maka dia tidak bisa dibunyikan. Solusinya agar dia bisa berbunyi adalah dengan mendatangkan nun wikoyah, artinya nun penjaga, sehingga kalimatnya bisa berbunyi dan diberi harokat kasroh. Baik, kita coba dengan kalimat di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Lafal yauma izin kita baca menjadi izinil masaq. Biasanya terdapat nun kecil kemudian diberi harokat kasrah di bagian bawahnya. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu adalah tentang hukum ayat-ayat sajadah. Hukum-hukum ayat sajadah ini adalah lafal-lafal yang sudah dinas oleh hadis, yang Rasulullah SAW memberikan contoh melakukan gerakan sujud setelah membaca atau menyelesaikan ayat sajadah tersebut. Ada 15 ayat surat sajadah. Lalu apa yang dibaca ketika sujud? Dalam hadis dikatakan bahwa yang dibaca ketika sujud adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basaruhu bi khawli wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apabila kita tidak ingin membaca itu, boleh juga membaca berbagai macam tasbih atau yang sejenis, sehingga ketika sujud kita menambah nilai dari sujud tersebut. Dan biasanya apabila terjadi di dalam gerakan sholat, maka imam ketika sholat langsung sujud setelah membaca ayat sajadah tersebut, dan kemudian dari sujud melanjutkan dengan bacaan berikutnya. Hal ini sudah biasa dipraktekkan oleh para imam, biasanya yang di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi setiap Jumat pagi setelah ketika sholat subuh sedang berlangsung. Biasanya di rakaat pertama hari Jumat pagi itu, imam di kedua tempat tersebut membaca ayat sajadah. Kemudian di masyarakat kita di luar dua masjid suci juga kadang mempraktekkan setelah menyelesaikan bacaan ayat sajadah kemudian sujud ketika sholat. Hukum membaca ayat sajadah, hukum membaca melakukan sujud sajadah adalah sunnah. Namun apabila kita lakukan di dalam sholat dan kita dalam posisi sebagai makmum, apabila imamnya melakukan sujud, maka kita pun diharuskan mengikuti gerakan imam. Tetapi apabila kita membaca Al-Quran tersendiri atau tidak dalam kondisi sholat, kita boleh memilih antara sujud ataupun tidak. Dan baiknya kita menjalankan sunah-sunah tersebut. Demikian di bagian 1 tentang bacaan gharib. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya semata-mata kekurangan diri pribadi. Allahu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.